Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Gara-gara kucing, suami aniaya istri dengan senjata tajam. Polres Cilegon sita uang palsu senilai 10 miliar rupiah. Baru 1 bulan di aspal, jalan seharga 2,1 miliar rupiah kembali rusak. Hujan yang terus mengguyur wilayah Banten menyebabkan halaman parkir dan basement serta musola di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Serang terendam banjir setinggi betis orang dewasa. Selain curah hujan tinggi, saluran air yang bermasalah menjadi penyebab banjir terjadi. Akibatnya, parkir mobil dipindah ke depan gedung. Untuk mengeluarkan air, pihak dinas menyedot air dengan menggunakan mesin agar halaman parkir bisa digunakan sehingga aktivitas pegawai berjalan lancar. Pihak perpustakaan juga sudah melaporkan banjir ini ke wali kota agar dilakukan perbaikan. Yang pertama, saya tidak tahu karena saya kadis baru dan baru juga saya menempati. Nah, kemudian kalau saya perhatikan drainasenya sepertinya kurang bagus. Karena memang drainase kita ada di bawah, sementara gorong-gorongnya ada di atas, jadi dibuang. Air itu kita tampung, kemudian dibuang pakai mesin. Nah, ini mungkin yang tidak seimbang antara debit yang dibuang dengan air yang datang. Nah, ini dampaknya jadi banjir seperti ini. Ini setiap kali hujan pasti begini, Pak? Setiap kali hujan pasti begini. Gitu. Jadi tapi kendaraan taruh di atas? Kendaraan akhirnya kita taruh di depan, padahal ini basement. Di sini ada untuk kendaraan, ada musola, juga untuk sholat, ya akhirnya nggak kepake. Diperkirakan intensitas hujan di Kota Serang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ratusan santri dan alumni Ponpes Riyadul Awamil, Cangkudu Baros, Kabupaten Serang berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Serang. Unjuk rasa bertepatan dengan persidangan kasus pengeroyokan yang menimpa seorang santri berinisial MAS. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak agar polisi segera menangkap 2 orang pelaku yang buron. Para santri juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Massa juga meminta kepada hakim ketua yang menangani kasus ini agar berlaku adil, transparan dalam menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. MAS menjadi korban pengeroyokan oleh pelaku saat hendak mengaji. Saat itu korban dijemput paksa oleh para pelaku dan dikeroyok di tempat pemakaman umum Singapadu, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kami sebagai saudara dan Persatuan para alumni santri Cangkudu Blok Kebon ingin mengawal persidangan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang supaya dihukum dengan seberat-beratnya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 10 tersangka, sedangkan 2 orang masih berstatus buron. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Warga desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang sempat merasa bahagia dan gembira setelah jalan yang ada di desanya diperbaiki. Namun kebahagiaan warga tidak berlangsung lama. Meski baru 1 bulan di aspal, kondisi jalan di desa mereka yang dibangun dengan anggaran 2,1 miliar rupiah kembali rusak. Merasa prihatin, Sariman, salah satu warga desa Sukaindah, bahkan rela mengeluarkan waktunya untuk menambal jalan yang sudah kembali hancur. Kegiatan ini sudah dilakukan Sariman sejak 3 hari terakhir. Sariman menambal jalan menggunakan sisa batu. Sariman khawatir jika ada pengendara yang jatuh di jalan tersebut.
buat itu motor biar jangan jatuh gitu, biar rata jalannya. Kasihan sama orang. Emang sering Pak kejadian? Iya sering itu. Apa jalannya licin atau rusak gini Pak? Itu berinjul lah, rusak. Itu meleset gitu. Kasihan sama orang. Warga kecewa karena jalan yang baru diperbaiki 1 bulan lalu hancur, bahkan aspal nyaris tidak tersisa. Padahal warga mendambakan jalan aspal hampir 10 tahun. Pertengahan November hingga Desember 2022, jalan di Desa Sukaindah diaspal oleh Dinas PUPR Provinsi Banten melalui unit pelaksana teknis PPJ Serang Cilegon. Jalan tersebut memiliki panjang 2 km dengan lebar 3 meter. Perusahaan ini 1 bulan, Pak. 1 bulan, cuman jalan tersebut ini udah hancur lagi. Banyak orang komplain Pak masyarakat. Dikarenakan masalahnya hotmix-nya terlalu tipis. Dan sekarang ini emang mau dibetulin lagi, cuman hanya itu kayaknya cuman hanya sebatas yang hancur aja. Gitu. Itu berapa kilo Pak itu? Bilangnya itu 2 kilo Pak. Dari ini perbatasan Sukaindah sampai ke perbatasan Tajamari sampai sana apa. Jadi sampai sana juga hancur? Hancur, jadi banyak yang hancur gitu. Jalan tersebut diketahui milik Pemkab Serang, namun justru UPTD PPJ Serang Cilegon membangun jalan tersebut. Pihak UPTD membenarkan jika pengaspalan jalan merupakan hak Kabupaten Serang. Sekarang sangat memungkinkan bahwa provinsi bisa menangani jalan kabupaten ke kota karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dalam pasal 16 ayat 4 bahwa kita bisa membangun jalan kabupaten kota yang tidak bisa dibangun atau dikembangkan oleh kabupaten kota itu sendiri. Artinya masyarakat dari kabupaten lain juga bisa mengajukan ini ke PUPR? Ya tentunya masyarakat melalui pemerintah daerah setempat bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah yang lebih tingginya untuk penanganan atau pengembangan jalan di masing-masing wilayahnya. Hingga saat ini warga menunggu jalan segera diperbaiki karena menjadi akses perekonomian warga. Ariel Maranus dan Rizal Ramdani melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.